Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Semoga Anda di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Pokok bahasan kita kali ini adalah iman dasar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Iman dasar keselamatan di dalam Kristus Yesus. Langsung saja kita baca ayat-ayat aslinya. Matius 5:17 sampai dengan 20. Kemudian akan saya sajikan pengertiannya. Matius 5:17 aslinya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5:18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengerjakan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Matius 5:20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang kita membaca dengan pengertian. Mohon Roh Kudus menolong kita sekalian. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang selaku juru selamat untuk menyelamatkan umat manusia dengan jalan meniadakan hukum Taurat, sehingga kamu tidak dihukum karena hukumnya ditiadakan. Jangan kamu yang sangka demikian, itu salah. 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama masih ada langit dan bumi ini, perintah yang paling kecil dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum 10 perintah Allah di kitab Keluaran 20 terjadi pelaksanaannya seluruhnya. Umat manusialah yang harus menggenapi 10 perintah Allah ini. 19, karena pelaksanaan 10 perintah Allah ini harus digenapi oleh manusia, maka barang siapa yang meniadakan salah satu perintah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, misalnya perintah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, tidak ke gereja hari Minggu, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Namun umat manusia telah gagal menggenapi pelaksanaan 10 perintah Allah ini, maka mereka harus menggenapi hukum Taurat dengan menjalani hukumannya. 17, telah kujelaskan bahwa maksud kedatanganku ke dalam dunia adalah bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat bagi umat manusia, yaitu menjalani hukuman mereka supaya mereka tidak dihukum. Bukan untuk melakukan perintah-perintah hukum Taurat aku datang, bukan, tetapi menjalani hukuman umat manusia supaya umat manusia tidak dihukum. 18, tadi aku berkata kepadamu, sesungguhnya hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Tidak akan ditiadakan. Jadi tetap ada sebelum terjadi penggenapan hukum Taurat. Sebelum terjadi penggenapan hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Jadi tetap ada hukum Taurat sebelum terjadi penggenapan hukum Taurat. Setelah Yesus Kristus wafat menyerahkan nyawa di kayu salib dengan berseru, sudah genap. Alkitab terjemahan LAI 1952, Yohanes 19 ayat 30, artinya hukuman yang dituntut hukum Taurat sudah kugenapi bagi umat manusia. Maka di ayat 18 tadi, sebelum Yesus Kristus disalib berlaku, sesungguhnya hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum terjadi penggenapannya. Saat Yesus Kristus berseru sudah genap, hukum Taurat sudah terjadi penggenapannya. Jadi hukum Taurat 10 perintah Allah, hubungan horizontal antar sesama manusia
ditiadakan. Artinya tidak berlaku lagi. Yang berlaku ialah yang Yesus Kristus sabdakan di ayat 20 berikut ini. Asli Matius 5:20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi setelah umat manusia selamat oleh sebab Yesus Kristus sudah selesai menggenapi hukum Taurat, sudah selesai menggantikan umat manusia menjalani hukumannya, maka hukum Taurat yang berlaku adalah versi baru di Matius 5 ayat 20 sampai 48. Bisa disimak di video sebelumnya. Jika kita tidak hidup mengacu pada hukum Taurat versi baru ini, maka kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 5:20, alias kita batal selamat. Jadi mari kita mengacu kepada Matius 5:20 sampai 48. Ada 6 butir. Itu ada di video yang lalu. Sampai di sini dulu. Saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih diberi kesempatan jumpa lagi. Kiranya turunlah berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini beserta dengan keluarganya. Jangan sampai batal selamat. Disertai berkat jasmani ekonomi yang berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan bertanya atau menyanggah setelah mendengar bahasan ini. Jangan hanya baca judul video saja lalu berkomentar, nanti tidak nyambung. Tekanlah subscribe, Anda akan dikirimi video yang baru. Bagikanlah video ini kepada keluarga atau teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa besok atau lusa. 10 menit saja atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah. Salam damai sejahtera.